Santa Scholastica adalah saudari sekandung Santo Benedictus. Dan Santa Scholastica itu sudah tertarik menjadi suatu biarawati dan tentunya ikut jejak dari saudaranya Benedictus yang adalah yang pertama menciptakan biarawan di Eropa. Dan dengan demikian dia sungguh-sungguh mendirikan juga suatu kelompok biarawati, dan mereka datang hidup dekat dengan biara Benedictus, yaitu di kaki Monte Cassino atau Bukit Cassino di Italia. Dan dua kakak beradik itu saling mengunjungi sekali setahun. Itu dan waktu itu mereka tukar pikiran tentang hidup rohani. Hebat sekali. Ini kita lihat gambar dari Scholastica, gambar yang memang ala gambar waktu kita mau menyatakan kesucian dari orang lain. Dia lihat ke atas, dia pegang seperti yang superior dari biara, seperti uskup, dan tentunya Roh Kudus ada bersama dengan dia. Gambar saja, tetapi gambar yang sedikit memberi semangat dari wanita itu yang sangat dijiwai oleh semangat biarawati. Dan pada tahun terakhir hidupnya bertemu seperti biasa dengan Benedictus di biaranya, yaitu Benedictus turun dari Monte Cassino ke tempat saudarinya dan mereka bicara, dan Scholastica sudah merasa bahwa ini kali terakhir. Maka dia minta kepada Benedictus, jangan pulang, tinggal di sini sepanjang malam ini. Benedictus berkata, ya, nggak mungkin. Dan Scholastica diam, angkat tangan ke atas, ke langit, dan jadilah guntur hujan yang luar biasa, dan Benedictus tidak bisa pulang ke Monte Cassino karena terlalu hujan. Dan Benedictus mengeluh, engkau buat apa? Dan Scholastica jawab, saya minta kepadamu, engkau tolak, maka saya minta kepada Tuhan, dan dia dengar. Dan sepanjang malam mereka bisa berbicara tentang cita-cita mereka sebagai orang yang merindukan hidup kekal di surga. Scholastica meninggal pada tahun 543. Ini yang kita dengar untuk pesta itu, tetapi cobalah kita juga ambil semua teks dari misa pada hari Rabu biasa yang kelima, teks Injil yang menyatakan bahwa Yesus tidak menuntut suatu agama yang dengan semua rit dan semua itu haram, itu halal, dan lain-lain. Yesus berkata, tidak ada satupun dari luar yang bisa membuat orang salah, tetapi kesalahan datang dari dalam. Dan murid-muridnya tanya, apa arti ini? Karena dalam agama Yahudi, agama Yesus, itu ada berbagai hal yang haram
babi, darah, dan macam-macam yang lain. Dan justru Yesus berkata, semua makanan halal. Karena nanti datang ke perut dan itu kita tahu kemana pergi sesudah itu. Tetapi dari lubung hati orang bisa keluar semua kejahatan, semua hiriati, semua yang buat persaudaraan hancur. Dan inilah cita-cita dari hidup biarawati, hidup sebagai komunitas, dan itu cita-cita dari kita semua yang sudah dibaptis. Vincentius Apollo menekankan hidup sebagai saudara untuk nyonya-nyonya Caritas, untuk putri-putri kasih, dan apalagi untuk pastor-pastor, imam-imam dari Lazaris, dari kongregasi misi. Ini katanya, kalau tidak mampu saling menerima, bagaimana akan mampu pergi kepada orang miskin yang tidak bisa menarik hati karena mereka begitu menjengkelkan, tidak tahu berterima kasih, mereka kotor, dan tetapi di dalam diri mereka ada Yesus. Itu yang Injil pada hari ini. Dan bacaan pertama kita sudah mulai membaca dari buku pertama kitab suci Kejadian, dan dalam bacaan pertama itu diberi kisah kedua dari penciptaan. Kisah pertama 6 hari, hari ke-7 beristirahat, dan itu yang sangat dibuat atas dasar aturan imam-imam pada zaman itu. Kisah kedua lebih kuno, lebih lama, digambarkan Allah sebagai tukang yang membentuk manusia dari debu, dari lumpur. Dan ini menarik. Manusia pertama yaitu Adam. Adam bukan nama. Adam berarti manusia, bukan laki-laki. Manusia pada umumnya. Dan Adam itu sama akarnya dengan Adama, yang berarti tanah. Berarti ibu pertiwi kita, seperti yang kita katakan di Indonesia, adalah justru dari mana kita keluar dan kemana kita akan kembali. Ibu pertiwi itu perlu kita pelihara. Dikatakan dalam kisah itu, karena belum ada Adam atau manusia, maka tumbuh-tumbuhan tidak bisa berkembang. Manusia diciptakan untuk mengatur, mengolah. Sayangnya sekarang kita lihat bahwa sebaliknya manusia merusakkan tanah, merusakkan semuanya. Dan yang istimewa, semua binatang akan diciptakan atas dasar tanah, tetapi hanya manusia yang diberi yang disebut nefes, napas dalam bahasa kita, yang disebut roh dalam bahasa kita. Manusia lain memang, binatang lain memang juga adalah yang hidup, tetapi tidak menjadi bernapas, yaitu gambar Allah. Ini keistimewaan manusia. Keistimewaan yang kita akan lanjutkan bacaan dari kitab suci, dari Kejadian, yang salah gunakan dengan justru mau merampas kesadaran dengan Allah yang diberi gratis, mau bersaing
bersaingan dengan Allah, tetapi untuk sementara ingatlah rencana Allah yang tidak bisa gagal. Kita tetap Adam yang datang dari Adama untuk dengan nafas dari Allah menjadi yang berkembang seluruh ciptaan sampai jadinya kerajaan Allah yang lengkap. Manusia diletakkan di kebun yang disebut Eden. Eden dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, berarti yang nikmat. Apakah kita masih merasa bahwa walaupun barangkali pada abad ketiga disebut bahwa kita diusir dari situ, tetapi toh dengan Yesus kita kembali dan bisa membuat lagi tanah ini menjadi tempat yang enak untuk semua orang, terutama untuk orang kecil, orang miskin. Ini rencana Bizantian. Semoga kita bersama dengan semua orang itu bisa kerjakan itu. Saya kembalikan kepada skolastika. Perhatikan, hampir semua orang kudus, Franciscus, Benedictus dengan skolastika, Vincentius dengan Louis de Marillac, semua bekerja bersama, laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita lihat Vincentian, Santo Vincentius, begitu banyak wanita yang digerakkan dari atas, tetapi juga dari desa, dari tempat paling rendah. Dan hubungan dia dengan Louis de Marillac, yaitu hubungan di mana seringkali Louis lebih maju dari Vincentius. Tanpa Louis de Marillac tidak bisa Vincentius sungguh-sungguh mengatur nyonya-nyonya Caritas, karena Louis de Marillac yang kunjungi mereka. Tidak bisa juga mengatur putri-putri kasih, karena Louis de Marillac yang punya rencana itu dengan susah payah buat Vincent mau terimanya. Skolastika dengan Benedictus juga suatu pasangan yang saling menjiwai. Lihat kata terakhir, engkau tidak mendengar aku, Tuhan mendengar. Seringkali biarkan orang lain membuat kita mengubah cara pikiran dan maju lebih jauh, karena dengar apa yang ada dalam hati mereka. Sekian untuk pagi ini.